Video ini hanya pengantar untuk ikatan kimia. Jadi, mengapa sih atom-atom dari unsur-unsur itu membentuk ikatan? Contohnya saja, ada air yang memiliki rumus molekul H2O. Artinya, dalam satu molekul air itu ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Begitu juga untuk gas oksigen. Jadi, gas oksigen itu memiliki rumus molekul O2. Artinya, ada 2 atom oksigen yang saling berikatan untuk membentuk molekul gas oksigen. Ada banyak unsur yang ada di alam. Sebagian besar memang terdapat di alam secara alamiah dan sebagian kecil lainnya merupakan unsur buatan. Nah, untuk mempermudah dalam mempelajari sifatnya, unsur-unsur ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya dalam tabel sistem periodik unsur seperti ini. Mari persempit bahasan kita pada unsur golongan utama, yaitu golongan 1A sampai 8A. Jadi ini golongan 1A, 2A, 3A, sampai golongan 8A. Apa kalian masih ingat persamaan unsur yang digolongkan pada golongan yang sama? Ya, persamaannya salah satunya yaitu jumlah elektron yang terletak di kulit terluarnya, atau yang bisa kita sebut sebagai elektron valensi. Jadi, unsur yang terletak pada golongan 8A itu punya elektron valensi 1. Jadi, semua HLINAKRBCSFR ini punya elektron valensi 1. Kemudian, untuk golongan 2A, dia punya elektron valensi 2. Golongan 3A, dia punya elektron valensi 3. Golongan 4A, dia punya elektron valensi 4. Golongan 5A, dia punya elektron valensi 5. Unsur-unsur golongan 6A punya elektron valensi 6. Golongan 7A, mereka memiliki elektron valensi 7 dan golongan 8A memiliki elektron valensi 8. Dibanding unsur dari golongan lainnya, unsur dari golongan 8A yang bagian paling kanan sistem SPU ini sedikit unik karena mereka dapat ditemukan di alam dalam keadaan atom bebas tidak berikatan. Nah, contohnya kan tadi ada air. Air itu punya rumus kimia H2O. Artinya dia merupakan suatu persenyawaan. Ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen dalam molekulnya. Gas oksigen, dia memiliki 2 atom oksigen yang saling berikatan untuk membentuk molekul gas oksigen. Nah, sedangkan unsur golongan 8A seperti helium, neon, ini dia ditemukan di alam dalam keadaan atom bebas. Jadi dia tidak berikatan dengan sesama atomnya ataupun atom yang lain. Nah, setelah dipelajari, ternyata sifat ini berkaitan dengan elektron valensi yang dimiliki oleh golongan 8A. Jadi, kan golongan 8A punya elektron valensi 8. Nah, elektron valensi 8 ini subkulit S dan subkulit P-nya ini sudah terisi penuh oleh elektron. Jadi subkulit S kan maksimal 2 elektron. Nah, ini udah terisi semua. Yang untuk subkulit P juga sama. Dia maksimal kan 6. Udah terisi semua.
dibandingkan dengan golongan lain. Misalnya golongan 7A ini P-nya kurang 1 elektron. Golongan 6A, P-nya kurang 2 elektron. Nah, karena golongan 8A ini subkulit S dan subkulit P-nya ini sudah terisi penuh, jadi dia itu bersifat stabil. Nah, karena stabil, dia itu tidak butuh atom lain untuk berikatan dengannya, karena dia sendirian aja udah stabil. Karena dia tidak mudah membentuk ikatan atau bereaksi dengan atom lain, golongan 8A ini disebut juga sebagai golongan gas mulia. Nah, jadi pada atom dari unsur golongan lain, dari golongan 1A sampai 7A, itu kan belum stabil karena subkulit S atau subkulit P-nya kan belum terisi penuh. Maka dia akan mencoba mencapai kestabilannya dengan cara berikatan supaya di subkulit S dan subkulit P terakhirnya ini dia bisa seperti golongan 8A. Jadi awalnya kan jadi golongan 8A tadi yang punya elektron valensi 8, di mana subkulit S dan subkulit P-nya ini sudah terisi penuh, dia bersifat stabil. Nah, karena dia stabil, dia tidak butuh atom lain untuk berikatan. Nah, sedangkan atom lain yang belum stabil akan mencoba seperti golongan 8A, yaitu dengan elektron valensi 8 atau 2 dengan cara berikatan. Oke, ini perbandingannya. Jadi, kita ambil contoh helium. Gas helium itu ditemukan di alam, atom-atomnya bebas ya, tidak berikatan. Sedangkan oksigen, dia ditemukan di alam, bisa sebagai dalam senyawa, dalam O2 ada ikatan antara atom O atau membentuk senyawa, yaitu air dengan hidrogen, atau membentuk senyawa lain, misalnya dengan karbon membentuk CO2. Tapi dia tidak bisa ditemukan dalam keadaan atom bebas atau tunggal, yaitu sebagai atom O. Nah, alasan utama mengapa atom-atom saling berikatan adalah untuk mencapai kestabilan. Nah, apabila sudah mencapai kestabilan, ya, dia tidak perlu berikatan. Contohnya yaitu golongan 8A. Tapi karena mereka belum stabil, dia akan berusaha membentuk ikatan baik dengan unsur atom yang sama maupun atom unsur yang lainnya. Nah, visualisasinya seperti ini. Jadi, ini gas oksigen. Ini helium. Ini air. Jadi gas oksigen kan sesama atom O, dia berikatan. Helium ini atomnya berdiri sendiri. Sedangkan air ini terdiri atas dua jenis atom dari unsur yang berbeda. Yaitu ada satu, yang pertama ini ada atom oksigen, terus ada atom hidrogen sebanyak 2. Nitrogen ini seperti oksigen. Jadi ada dua atom nitrogen yang saling berikatan. Neon, dia golongan 8A, jadi dia bisa berdiri sendiri, tidak berikatan. Nah, tapi oksigen maupun nitrogen ataupun hidrogen, selain unsur golongan 8A, dia tidak bisa berdiri sendiri tunggal, tidak berikatan seperti ini.
Nah, berdasarkan sifat kelogamannya, unsur yang terletak di bagian kiri SPU, dia bersifat lebih logam. Jadi, yang bagian sini, dia logam. Sedangkan yang bagian kanan, dia sifatnya itu non-logam. Dan yang berada di antaranya, dia bersifat metaloid atau semi-logam. Berdasarkan sifat kelogaman atom penyusunnya, jenis ikatan dalam molekul senyawa dapat dibedakan ada 3. Oh ya, untuk hidrogen, kecuali hidrogen, walaupun dia di bagian kiri, dia termasuk ke non-logam. Yang pertama ini ada ikatan logam, yaitu ikatan yang terjadi antara unsur logam dengan unsur logam. Ikatan ion ini terjadi antara atom dari unsur logam dengan non-logam. Nah, apabila itu melibatkan unsur non-logam dengan non-logam, termasuk ke dalam jenis ikatan kovalen. Untuk unsur yang bersifatnya metaloid atau semi-logam biasanya dianggap seperti unsur non-logam.